اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلوا عليه يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا نبي سلام عليك صلوات الله عليك
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلوا عليه. الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد سيد الأنبياء والمرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى أصحاب الأكرمين وأهل بيته الطاهرين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ربي يسر ولا تؤسر، ربي تمم بالخير. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا وأمور المسلمين واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا. بسندنا المتصل إلى إمام الخاتمة الحفاظ الإمام جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى، وقدس الله سره وأدام النفع بعلومه وبركاته ونفحاته ومداته وكراماته في الدارين آمين. Hadis nomor 4990 terdapat dalam kitab Musnad Imam Ahmad bin Hanbal dan Sunan Abi Daud, diriwayatkan pada Sayyidina Abdullah bin Sa'labah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sadaqatul fitri, zakat fitri atau fitrah, so'u tamrin, satu sok dari buah tamar. Tamar adalah korma kering. Au-so'u sya'irin, atau satu sok dari gandum. Angkulli ra'sin, untuk setiap kepala. Untuk setiap kepala, artinya perorangan. Au-so'u burrin, atau satu sok bur. Bur dengan syair, kalau dalam bahasa kita sama, gandum. Tapi kalau dilihat teksturnya, bentuknya, bur itu lebih besar daripada syair. Au qamhin, atau satu sok dari qamhin, juga sejenis biji-bijian. Bainas naini, antara dua orang. Sagirin au kabirin, anak kecil, artinya yang belum balik, wajib mengeluarkan zakat fitrah. Au kabirin, atau yang sudah dewasa. Hurrin au abdin, orang merdeka, wajib melakukan zakat fitrah untuk orang merdeka dan untuk budak sahaya. Walaupun secara hukum budak sahaya tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah, tapi wajib dikeluarkan untuk budak sahaya. Yang punya kewajiban adalah sayyidnya, walaupun sayyidnya itu Yahudi atau Nasrani, walaupun non muslim, pemilik dari budak, kalau dia tinggal di negara Islam, maka dia wajib menyetorkan zakat fitrah budak muslim yang ada di bawah pemilikannya. Dzakarin aw untha, laki-laki atau wanita. Ghaniyin aw fakirin, orang kaya atau orang fakir. Ketika disebut fakir secara tersendiri, maka masuk di dalamnya miskin. Tapi ketika disebutkan kedua-duanya dalam waktu yang sama,
maka fakir dan miskin memiliki makna yang berbeda. Sehingga ada teka-teki ulama fikih, idza tafarrada ijtama, apabila dia berdiri sendiri dia ngumpul. Idza jtama'a tafarrada, apabila dia ngumpul dia berdiri sendiri. Ngumpul dia berdiri sendiri. Kalau dia berdiri sendiri dia ngumpul. Apa itu? Kalimat fakir dan miskin. Ketika disebut fakir saja miskin ada di dalam. Ketika disebut miskin saja fakir ada di dalam. Ketika disebut fakir dan miskin, fakir memiliki makna tersendiri, miskin memiliki makna tersendiri. Seperti dalam ayat zakat, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Fuqara maknanya adalah orang yang penghasilannya hanya bisa memenuhi di bawah 50%. Keperluan hidupnya dalam sehari, makan, minum, dan semuanya untuk keluarganya 50.000 rupiah. Yang dia dapat 25.000 ke bawah. Fakir. Miskin, dia bisa memenuhi sampai 35, 40.000, 45.000. Amma ghaniyukum, adapun orang yang kaya di antara kalian, fayuzakkihillahu, maka mensucikan akannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mensucikan akannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amma fakirukum, adapun orang yang fakir di antara kalian, fayaruddullahu alaih, maka mengembalikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala alaihi, atasnya orang fakir, aktsara mimma a'ta, lebih banyak dari sesuatu yang Allah ambil dari orang fakir itu. Lebih banyak dari sesuatu yang Allah ambil akannya sesuatu dari orang fakir tersebut, maupun keduanya dibuang, minhu. Apabila di sini hadis berbicara tentang hukum. Pertama, sok tamar, satu sok syair itu untuk satu orang. Tapi ketika potongan kedua, sok bur atau kom itu antara dua orang. Maknanya cukup untuk dua orang. Hadis ini yang dipakai oleh Imam Abi Hanifah. Sehingga dalam mazhab Imam Abu Hanifah, kalau bayar zakat pakai burin, pakai komhin, itu setengah sok. Tapi kalau bayar zakat pakai syair dan tamar, itu satu sok. Satu sok. Kemudian dalam pembahasan zakat fitrah, seperti yang kita maklum, itu harus dibayarkan dengan makanan pokok. Tidak boleh dengan nilai daripada bahan makanan pokok. Tidak boleh zakat fitrah dengan uang. Menurut tiga mazhab, Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Dan satu-satunya mazhab yang membolehkan pakai uang adalah mazhab Imam Abi Hanifah. Kemudian sepakat empat mazhab mengatakan zakat fitrah itu satu sok. Dan ada khilaf kalau yang dizakatkan itu berupa bur atau kom. Berupa gandum juga, kita tidak bisa pastikan mana yang syair, mana yang bur, mana yang kom. Kalau antum bisa jumpa dengan arah-arah misalnya, atau pergi haji umroh, pergi beli gandum, tanya mana yang kom, mana syair, mana bur.
Nah, itu perkara yang berharga sekali. Beli setengah on boleh, masukkan dalam plastik, disamper. Ini syahir, ini kum, ini pun. Jadi sepakat empat mazhab mengatakan zakat fitrah itu satu sok, dan sepakat mengatakan satu sok itu 4 mud. Khilaf dalam mud itu berapa liter. Menurut 3 mazhab, 1 mud itu 1 liter sepertiga irak. Menurut mazhab Imam Abu Hanifah, 1 mud itu 2 liter irak. 2 liter irak. Maka kalau kita bayarkan zakat fitrah pakai beras, menurut timbangan Imam Syafi'i, Maliki, Ahmad, Imam Ahmad bin Hanbal, maka 2,8 kilo. Tapi apabila kita bayar zakat fitrah pakai Imam Abu Hanifah, 4 kilogram. 4 kilogram. Ketika kita membayarkan zakat fitrah pakai uang dengan nilai 2,5 kilo beras, uang dengan nilai 3 kilo beras, maka tidak ada mazhab yang mengatakan itu sah. Nggak ada. Tanya kepada Imam Syafi'i, mengatakan nggak sah karena kamu bayar pakai uang. Tanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal, beliau bilang tidak sah karena pakai uang. Tanya pada mazhab Imam Maliki, tidak sah karena pakai uang. Tanya pada mazhab Imam Abu Hanifah, kata beliau sah tapi nggak cukup, karena kamu bayar hanya uang senilai 3 kilo. Menurut saya bukan 3 kilo, 4 kilogram. Maka masa-masa yang telah kita bayarkan zakat fitrah pakai uang yang nilainya hanya 3 kilo, punya kewajiban untuk menutupi kekurangannya. Kan nggak banyak. Dari tahun berapa bayar zakat fitrah sendiri? Mungkin 20 tahun yang lalu. Berarti 20 tahun untuk berapa orang? 20 tahun tambah kekurangan 1 kilo. Berarti 20 kali nilai 1 kilo beras. Ini untuk menutupi kekurangan, kekeliruan dalam pembayaran zakat fitrah. Nah, kemudian di akhir hadis Nabi SAW katakan, orang kaya yang melakukan zakat, Allah akan sucikan dia dengan zakat tersebut. Apakah orang miskin tidak disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tetap Allah sucikan. Tapi di sini ingin memberikan jawaban. Kami yang kaya kenapa bayar zakat fitrah? Karena kamu disucikan, akan disucikan oleh Allah dengan zakat tersebut. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim. Lalu ketika orang fakir mengatakan, kami sudah fakir, kenapa mesti membayar zakat fitrah? Ketika jawabannya supaya kamu disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu jawaban itu tidak memuaskan. Kenapa? Karena orang kaya memiliki jawaban yang sama. Maka dijawab sebagai alasannya, kamu membayarkan zakat fitrah, Allah akan kembalikan kepadamu jumlah yang lebih banyak dari yang kamu berikan. Misalnya ketika di bulan Ramadan, di akhir bulan Ramadan atau di awal bulan Syawal, dia melakukan zakat fitrah 3 kilo beras. Nanti dia terima dari masjid berapa? Bisa 30 kilo, bisa 15 kilo. Jadi kalian yang fakir, kata Nabi SAW, tetap diwajibkan membayarkan zakat fitrah. Tidak usah merasa berat hati atau tidak usah merasa terbebani, karena Allah akan kembalikan kepada kalian zakat yang kalian berikan dengan jumlah yang lebih besar dari apa yang kalian berikan kepada fakir miskin. Maka berdasarkan hadis ini, sebagian besar para ulama mengatakan tidak boleh mengeluarkan zakat di luar negeri yang dia tempati.
Khuz min amma, punya ayatnya, punya hadisnya. Khudhu min agniyaihim waruddu ala fuqaraihim. Ambil zakat tersebut daripada orang-orang kaya di antara mereka dan kembalikan kepada yang fakir di antara mereka. Sehingga kalau hartanya di Padang, zakatnya mesti di Padang, tidak boleh dibawa ke Solo. Usahanya di Solo tidak boleh dibawa ke tanah datar. Usahanya di tanah datar tidak boleh dibawa ke tempat yang lain. Di mana dia punya usaha, di situ dia melakukan zakat fitrah. Di mana dia berdomisili, di situ dia melakukan zakat fitrah. Di mana dia punya usaha, di situ dia melakukan zakat mal. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita hadis berikutnya 4991. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shadaqatul fitri 'ala kulli insanin muddani." Zakat fitrah terhadap setiap manusia, muddani, 2 mud. 2 mud maknanya setengah sok. Min daqiqin au qamhin, dari tepung gandum atau qam, sejenis gandum. Qam sejenis gandum. Wa min asy-sya'iri sok, dari syair 1 sok. Wa minal halwani zabibun au tamrun, dan dari yang manis-manis yaitu buah zabib, anggur kering, au tamrun, korma kering. So'on, masing-masing 1 sok. Hadis ini walaupun dhaif, tapi memperkuat penjelasan hadis sebelumnya yang mengatakan so'u burrin au qamhin bainas naini. 1 sok bur, 1 sok qam itu antara 2 orang, artinya cukup untuk 2 orang. Di sini juga sama, hadis terulang kembali dengan qam, tapi ketika bur redaksi berganti dengan daqiq, tepung gandum. Jadi kalau kita bayangkan zakat fitrah dengan tepung gandum dan gandum qam, maka cukup 2 mud saja. Tapi kalau dikeluarkan dari syair, maka 1 sok. Itu penggalan hadis pertama. Shadaqatul fitri sok tamrin au sok syairin. Dari yang manis, maksudnya buah-buahan yang manis yang bisa mewakili untuk mengeluarkan zakat fitrah hanya zabib dan tamar. 1 sok, 1 sok. Ketika kita membaca atau mempelajari bahan-bahan pokok yang boleh dikeluarkan zakat fitrah, itu keseluruhannya adalah bahan makanan pokok yang bisa disimpan lama. Syair disimpan lama, tamar bisa disimpan lama. Tapi kalau korma basah itu nggak boleh keluarkan zakat fitrah. Zabib, anggur kering bisa dikeluarkan zakat fitrah, tapi kalau anggur basah tidak, rutab tidak bisa. Maka ketika permasalahan terjadi di Wamena, ketika orang-orang tempatan Papua mengeluarkan zakat fitrah dengan ubi kayu. Dia kumpulkan semua ubi kayunya karena mereka mengatakan itu makanan pokoknya, ubi kayu. Setelah dikumpulkan ubi kayu yang pendatang melakukan zakat fitrah dengan beras,
Kemudian ketika dibagikan, mereka hanya mau terima beras, tidak mau terima ubi kayu. Ketika disimpan 1, 2, 3 hari, ubi ini mulai membusuk, hitam, nggak bisa dimakan, nggak bisa dipakai. Lalu mereka bertanya, boleh nggak dijual ubi itu? Yang jelas, zakat fitrah nggak boleh dijual, harus dibagikan. Maka inilah yang dilakukan oleh masyarakat kita, mungkin bukan masyarakat kita, masyarakat tempat yang fanatik dengan beras. Artinya harus dengan beras, nggak boleh dibuang. Itu pendapat yang bagus, tapi solusinya salah. Bagaimana salah? Ketika diperuntukkan 3 kilo beras atau 2,8 kilo beras, datang satu orang mau bayar zakat fitrah, dia buang. Katanya beli beras itu dulu. Setelah dia beli, kemudian diserahkanlah beras itu. Setelah diserahkan, nanti beras ini dibeli kembali oleh orang kedua, kemudian dibeli oleh orang ketiga, dibeli oleh orang keempat. Berarti panitia zakat fitrah mereka telah menjual harta zakat. Maka itu termasuk perkara yang tidak dibolehkan. Jadi permasalahannya bukan ubi kayu boleh dijual atau tidak dijual, tapi permasalahannya terletak dari awal. Ubi kayu tidak sah untuk zakat fitrah. Kenapa? Karena dia tidak bisa disimpan lama. Nah, ketika permasalahannya letaknya dari awal selesai, maka tidak akan muncul penumpukan ubi kayu. Sementara mereka baru masuk Islam, bagaimana mereka tidak sah? Kalau katakan tidak sah, langsung zakat. Maka solusinya kita ambil pendapat mengatakan boleh dengan ubi kayu, tapi ubi itu tetap tidak boleh dijual, tapi dibagikan kepada pedagang-pedagang gorengan yang fakir miskin. Rata-rata fakir miskin. Kalau kaya tentu dia dagang emas, bukan gorengan. Nah, hadis berikutnya tentang zakat fitrah, Nabi SAW bersabda, sadaqatul fitri sa'un min tamrin. Zakat fitrah itu 1 sa' dari tamar, au sa'un min syairin, atau 1 sa' dari syair, au muddani min hintatin, atau 2 mud dari gandum, an kulli saghirin wa kabirin, untuk setiap yang kecil dan yang dewasa, wa hurrin wa abdin, merdeka dan budak sahaya. Masih di pembahasan yang sama. Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, sadaqatul fitri ala kulli saghirin wa kabirin. Zakat fitrah itu diwajibkan terhadap setiap yang kecil, wa kabirin, dan yang besar, zakarin. Nah, antum nulisnya di buku, maka nggak ingat-ingat artinya. Zakarin tulis di kitab, buku nanti. Nah, tulis zakarin, tulis di bawahnya, laki-laki. Wa unsa, dan wanita. Yahudi, au Nasranin, atau Nasrani. Hurrin, merdeka, au mamlukin, atau budak sahaya. Nisfu sa'in min burri, setengah sok dari bur, gandum, au sa'an min tamrin, atau 1 sok dari tamar, au sa'an min syairin, atau 1 sok dari syair. Masalah masih sama, tapi ada penambahan masalah di sini.
Yahudi atau Nasrani. Apa kira-kira maksud wajib zakat fitrah terhadap Yahudi dan Nasrani? Di dalam Imam Abdul Rauf tidak memberikan ulasan, nggak ada ulasan. Maka kalau kita lihat menurut sudut pandang fikih, Yahudi atau Nasrani tidak wajib zakat fitrah, tapi dia wajib melakukan zakat fitrah kalau dia punya budak yang muslim atau istri yang muslim. Boleh nggak punya istri yang muslim? Nggak boleh. Mungkin dalam masa indah dia kedua-duanya beragama Yahudi, suaminya Yahudi, istrinya Yahudiyah, kemudian masuk Islam di akhir bulan Ramadan, kemudian di antara mereka wajib pisah sampai masa iddahnya habis atau suaminya menyusul masuk Islam. Berarti ketika zakat fitrah istrinya yang mu'alaf wajib melakukan zakat fitrah, maka terbebani kepada suaminya yang masih Yahudi. Itu tasawur bentuk hukum Yahudi wajib melakukan zakat fitrah untuk istrinya. Nah, atau bisa saja maknanya di sini adalah pajak yang diwajibkan pada Yahudi atau Nasrani. Tapi hadisnya dhaif dan tidak ada ulama yang berpendapat Yahudi Nasrani wajib zakat fitrah. Nah, hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, sadaqatu dzirrahim, zakat orang yang memiliki hubungan rahim. Zakat orang yang memiliki hubungan rahim ala dzirrahim, terhadap orang yang memiliki hubungan rahim, hubungan keluarga, sedekah wasilah, nilainya zakat dan nilainya silaturahim. Ketika kita melakukan zakat kepada paman kita sendiri, ternyata dia adalah orang berhak zakat, maka zakat kita hukumnya sah, bukan sekedar sah, tapi memiliki dua nilai. Seorang paman melakukan zakat untuk keponakan, saudara melakukan zakat untuk saudaranya, istri melakukan zakat kepada suaminya, ayah ibu melakukan zakat kepada anaknya yang sudah dewasa, tapi bukan atas nama fakir miskin. Jadi yang tidak boleh kita berikan zakat itu adalah, kata kuncinya, setiap orang yang wajib kita nafkahi. Setiap orang yang wajib kita nafkahi, kita tidak boleh berzakat kepadanya atas nama fakir miskin. Maka seorang suami tidak boleh berzakat kepada istri. Istri boleh melakukan zakat kepada suami. Seperti riwayat Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, istri beliau bernama Sayyidatina Zainab katakan, wahai suamiku, kamu tanyakan kepada Rasulullah, bolehkah saya memberikan zakat kepadamu? Kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, kamu saja yang tanyakan. Akhirnya pergilah Sayyidatina Zainab. Ketika beliau sampai di depan rumah Rasulullah SAW, beliau di situ juga menemukan satu wanita Ansor dengan pertanyaan yang sama. Lalu ketika Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala keluar, mereka berdua menyampaikan pesan, sampaikan kepada Rasulullah. Di depan ada dua orang wanita bertanya tentang zakat istri kepada suami sah atau enggak, dan jangan katakan kami siapa. Kemudian Sayyidina Bilal masuk ke dalam bertanya pada Nabi SAW, ya Rasulullah,
Di depan pintu ada salah satu wanita Ansor, satunya lagi Zainab. Nabi bertanya, ayu zawanib, Zainab yang mana? Tadi kan dipesan yang bilang kami siapa. Tapi kalau Rasulullah yang bertanya, tetap jawab. Ya Rasul, dia bilang enggak boleh tadi sebutin namanya. Ketika sudah ada perintah dari Nabi, itu tidak ada lagi rahasia yang mesti disembunyikan. Saya harus jaga rahasia. Saya mesti mentaati perintahnya. Kalau saya buka berarti saya berkhianat. Ketika Nabi bertanya, tidak ada lagi bahasa pengkhianatan. Maka Sayyidina Bilal bin Rabah katakan, Zainab imra'atu Abdullah bin Mas'ud. Maka Nabi bersabda, nilainya bukan hanya sekedar sah untuk zakat, tapi juga ada nilai silaturahim. Supaya mudah hukum ini kita ingat, maka zakat fitrah atau zakat mal boleh kita berikan kepada siapa saja dari keluarga kita, asalkan jangan orang yang wajib kita nafkahi, dan asalkan jangan atas nama fakir miskin. Nah, bolehkah kita berzakat fitrah kepada anak sendiri? Hah? Boleh nggak? Boleh nggak? Tergantung. Kalau anaknya masih wajib kita nafkahi, nggak boleh. Kapan anak wajib dinafkahi? 3 syarat. Seorang ayah wajib menafkahi 3 syarat. Pertama, fakir miskin kecil. Yang kedua, fakir miskin lemah, dia cacat, lumpuh. Ketiga, fakir miskin gila. Maka ketika anaknya sudah dewasa, sudah menikah, dan anaknya kuat fisiknya, sehat akalnya, datang ke rumah malam takbiran misalnya, mengeluh tentang baju lebaran belum ada, tentang uang kurang, maka satu bapak, ibu, zakat fitrah, zakat mal, dia kasih ke anak laki-lakinya yang sudah dewasa tersebut, hukumnya sah. Kenapa? Karena anak laki-laki yang sudah balik, berakal, sehat, tidak cacat, itu tidak wajib dinafkahi. Ketiga sebaliknya, bolehkah saya berzakat fitrah kepada orang tua saya? Syaratnya boleh, syaratnya asal tidak wajib kita menafkahi orang tua tersebut. Kapan orang tua wajib menafkahi oleh seorang anak? Kalau terkumpul 2 syarat. Pertama, fakir miskin lemah. Yang kedua, fakir miskin gila. Tapi kalau orang tua kita itu sehat walafiat, tidak gila, masih kuat bekerja, maka anak boleh berzakat fitrah kepada ayahnya. Boleh berzakat fitrah kepada ibunya kalau ayahnya sudah meninggal. Tapi kalau orang tua itu sudah lemah, miskin, kita tidak boleh berzakat fitrah. Nah, catatannya tadi atas nama fakir miskin. Suami boleh berzakat fitrah pada istrinya, tapi bukan atas nama fakir miskin, atas nama istrinya mu'allaf. Istrinya baru masuk Islam, dia zakat ke istrinya, hukumnya sah. Kenapa? Karena bukan atas nama fakir miskin, atas nama mu'allaf. Begitu juga berzakat fitrah kepada orang tuanya yang sudah lumpuh, sudah tua, tapi terlilit hutang. Maka dia berikan zakat fitrah dia kepada orang tuanya untuk bayar hutang. Maka hukumnya sah. Kenapa? Bukan atas nama fakir miskin, tapi atas nama gharib, orang berhutang. Jadi kata kuncinya, tidak boleh mengeluarkan zakat fitrah
kepada orang yang wajib kita nafkahi atas nama fakir miskin, atas nama yang lain boleh. Maka di saat itu bukan kita memanfaatkan zakat yang kita punya, bukan kita disebut dengan orang yang mementingkan keluarga sendiri. Mungkin kalau orang masyarakat akan memandang dia mementingkan keluarga dia sendiri, tapi agama memandang itu memiliki dua nilai, satu zakat, yang kedua silaturahim. Ada yang kita sayangkan di tengah masyarakat, kita melihat satu dua orang, misalnya dia punya kekayaan yang lebih, dia bersemangat menyantuni anak yatim, bersemangat menyumbang, bersemangat bersedekah, sementara pamannya, keluarganya, saudaranya dia nggak perhatikan. Ini yang sangat mengkhawatirkan. Seolah-olah dia memberi saudaranya nggak ada nilai. Merasa berjasa kalau dia bersedekah ke masjid, merasa banyak pahala kalau dia bangun panti asuhan. Tapi ketika dia lihat saudara kandungnya sendiri masih susah kehidupannya, lalu dia nggak tergerak untuk memberi. Kalau memberi saudara sendiri, merasa nggak ada nilai pahala. Agama mengajarkan kepada saudara dulu, ibda biman tamu, mulai dengan orang yang kamu tanggung nafkahnya, kemudian dengan yang lebih dekat, wal akrab wal akrab. Hadis berikutnya, Sayyidina Rasul SAW bersabda, sadaqatus sirri tudfi'u wadabar rabbi. Sedekah diam-diam itu memadamkan kemarahan Tuhan. Nah, itu hadis. Dalilnya mengatakan membaca Tuhan itu boleh, asal Tuhannya beralif lam, ahdil zihni, ahdil zihni. Ar-Rabb yang ada alif lam yang ada pada Rabbi itu adalah alif lam ahdil zihni. Ketika dikatakan Tuhan, di dalam hatinya adalah Allah, berkat rahmat Tuhan yang Maha Esa. Ini berkat Tuhan saya sampai di sini. Kamu gunakanlah kata Allah dan Tuhan. Hadis menggunakan kata Tuhan tidak ada masalah. Yang penting Tuhan itu ada alif lamnya, ada terlintas dalam hati ketika nyebut Tuhan itu maksudnya Allah. Kayak kamu gak punya Tuhan ya, hidup gak bertuhan. Apa tuh bahasanya? Kok Tuhan gak pakai Allah saja? Tidak salah. Bahasa hadis adalah sadaqatus sirri tudfi'u wadabar rabbi. Sedekah secara diam-diam memadamkan kemurkaan Tuhan. Nah, apa maksud sedekah sirri? Apakah ketika kita mau menyumbang, kita tidak tahu isi kantong berapa, lalu kita ambil, kita genggam, masukkan dalam sumbangan, nggak taunya uang untuk bayar uang bulanan? Itu bukan tudfi'u wadabar rabbi. Ada yang menafsirkan begitu, ada yang menafsirkannya begitu. Sedekatus sirri ada yang menafsirkan sedekahnya Bani Israel di malam hari sampai jatuh ke tangan pelacur, orang kaya, kemudian pencuri. Bisa saja ditafsirkan. Tapi penafsiran yang sirri itu maksudnya adalah sedekah yang orang yang menerima tidak menyadari kita sedang bersedekah kepadanya. Apa itu kira-kira? Kita bayarkan hutangnya ketika dia tidak tahu. Salah satunya adalah kita maafkan hutang dia ketika dia kelupaan. Sedekah sirri.
atau kita maafin hutangnya ketika dia sudah meninggal dunia. Nanti yang punya hutang dan punya bukti boleh datang ke rumah, kami berkeluarga siap untuk menanggungnya. Kita dalam bersama katakan, saya sedekahkan hutang dia kepada saya. Itu disebut dengan shadaqatus sirri, hanya dia yang tahu. Mayat walaupun tahu, dia nggak akan bicara lagi. Keluarga nggak tahu, seorang pun nggak tahu. Tapi bagaimana caranya melakukan shadaqatus sirri kepada orang hidup? Ya, orang kelupaan tadi, dia lupa dengan hutangnya, kita maafin saja. Atau kita membeli barang, kita yakin harganya masih bisa diturunkan, tapi kita nggak tawar dengan niat sedekah. Itu juga termasuk shadaqatus sirri. Bisa saja mungkin uang kita masukkan dalam kantong kawan, kemudian ada pemeriksaan uang, dia tertuduh menyimpan uang sendiri. Itu bukan shadaqatus sirri, itu jebakan. Ditemukan dalam kantong keamanan, ketua keamanan Ilyas. Dia nggak pernah nyimpan uang, cuma orang nyimpan uang di kantongnya. Dia yang tertuduh. Itu shadaqatus sirri juga, tapi membawa masalah. Nah, jadi ketika shadaqatus sirri dilakukan, maka Allah mau tadi rencana mau murka, tidak jadi murka. Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, shadaqatul mar'il muslim tazidu fil umri. Sedekah seorang muslim akan menambah dalam usia. Sedekah seorang muslim tazidu akan menambahkan pada usia. Wa tamna'u mitatas saut. Suk atau saut? Suk. Saut yang betulnya. Kasremin tathil sin. Dan akan menghalang kematian yang jelek, akan mencegah kematian yang jelek. Wa yuzhibullahu ta'ala biha al-fakhra wal kibra, dan akan melenyapkan, akan menghilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebabnya sedekah akan kebanggaan dan kesombongan. Akan kebanggaan dan kesombongan. Ini nilai daripada sedekah. Salah satu atau beberapa fadilah sedekah. Pertama, menambah usia. Bagaimana ada ayat, idza jaa ajaluhum la yastaghfiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Maka sebagian ulama berpendapat menambah usia artinya menambah keberkahan usia. Usianya berkah. Orang lain melakukan hal tersebut perlu masa 20 tahun. Dia cukup 10 tahun. Orang lain melakukan hal tersebut perlu masa 10 hari. Dia 3 hari selesai. Itu salah satu fadilah sedekah. Salah satu masuk menambah usia. Salah satu maksudnya lagi adalah ketika dia sudah meninggal dunia, dia dianggap masih hidup karena amal sedekahnya masih mengalir. Maka sedekah ini maknanya adalah wakaf, sedekatun jariyah. Dia infakkan semen untuk masjid, dia infakkan tanah untuk masjid. Ketika dia sudah meninggal dunia, amalnya tetap jalan, berarti usianya tetap bertambah, nggak pernah tutup usia dalam hal pahala sedekah. Yang kedua, fadilahnya dielakkan dari kematian yang jelek. Jelek dengan dua makna. Pertama, su'ul khotimah. Yang kedua, jelek perihal kematiannya.
husnul khatimah, la ilaha illallah, mati tapi ditabrak truk. Itu kan kondisinya jelek, sehingga perlu dikumpulkan jasadnya atau ketimpa bangunan 3 hari baru bisa ditemukan. Itu termasuk mitatasawuf. Walaupun husnul khatimah, tapi kondisinya tersebut kondisi yang cukup memalukan. Cukup memalukan. Jadi jasadnya itu 3 hari baru bisa dikebumikan. Kalau sekiranya busuk misalnya, membusuk, lalu orang merasa enggan untuk menyentuhnya, merasa jijik untuk mengapaninya. Tapi ketika seseorang memiliki husnul khatimah dan keadaan yang baik, misalnya dia meninggal dunia, 3 hari sebelum meninggal dunia dia sakit sehingga nggak makan, sehingga ketika dimandikan, dipijat perutnya, ditekan, satu sudah terkubur, kuburnya digali untuk diotopsi. Ini kan mencemarkan kehormatan kita. Jadi semua hal-hal yang mencemarkan kehormatan jenazah itu tidak akan pernah menimpa orang-orang yang bersedekah. Nyaman semuanya. Kemudian Allah akan hilangkan dengan sedekah kebanggaan dan kesombongan. Kebanggaan itu merasa puas hati terhadap apa yang dia raih. Kemudian kesombongan adalah merendahkan orang lain dan menolak kebenaran. Hadis yang dibaca dalam kitab Riyadhus Shalihin, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, punya hadisnya, la yadkhulul jannata itu man kana fi qalbi mithqalu dzarratin minal kibir. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada sebesar zarah dari kesombongan. Kemudian sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kami pengen pakaian yang bagus, kami pengen sendal yang bagus. Apakah itu dianggap kesombongan? Nabi bersabda, tidak. Kecenderungan selera kepada yang bagus bukanlah tindakan sombong, tapi sombong itu adalah merendahkan orang lain, menolak kebenaran. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Kecenderungan terhadap yang bagus bukanlah kesombongan. Nabi bersabda, Allah itu indah dan suka yang indah. Jadi kita tidak bisa menilai seseorang itu sombong dari pakaiannya yang mahal, dari pakaiannya yang bagus, dan tidak juga dinilai seseorang itu tawadhu dengan pakaiannya yang sederhana. Nilai sombong tidak sombong sejauh mana dia bisa menerima kebenaran yang disampaikan. Misalnya yang berpidato anak kecil, utusan dari Sanawiyah, MTSN, pidato tarawih Ramadan. Kemudian sikap pendengar semuanya menundukkan kepala, merasa telah diajari oleh anak ingusan. Berarti dia sombong, karena dia tidak melihat kebenaran yang disampaikan, tapi yang dia lihat adalah anak ingusan. Itu seusai cucu saya ngomong nasihat saya. Jadi Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ketika menerima pengaduan daripada para pemuda-pemuda Madinah tidak bisa menikah karena mahar wanita terlalu mahal, maka Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memberikan penyampaian di masjid, di khutbahnya, untuk para wali-wali wanita memberikan mahar tidak boleh terlalu mahal. Kalau sekira lebih daripada yang distandarkan, dibatasi oleh Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab, akan diambil dan akan diserahkan ke Baitul Mal. Itu keputusannya. Dalam waktu yang sama, ada salah seorang wanita berdiri dan memberikan bantahan atas pernyataan tersebut. Wahai Amirul Mukminin, bagaimana engkau membatasi sesuatu yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Boleh bacakan ayat, wa in aradtum istabdala zawjin makana zawjin wa ataitum ihdahunna qintar.
kamu sudah memberikan kepada salah seorang mereka kintal. Kintal maknanya harta yang banyak. Berarti Allah membolehkan memberikan harta yang banyak sebagai mahar. Pada saat itu ketika ayat dibacakan, walaupun yang menegur hanya wanita, walaupun ditegur di hadapan orang ramai, seorang pemimpin Amirul Mukminin yang dikatakan salah satu ulama sahabat yang lebih kenal dengan hukum halal dan haram, beliau dengan senang hati mengatakan, sadaqatil mar'atu wa akhta'ar rajul, benar wanita tersebut salah saya dalam penyampaian itu. Kalau orang sekarang kata bagaimana? Benar sih, tapi caranya nggak tepat. Masa dia ada orang ramai disampaikan. Ketika fatwa disampaikan di hadapan orang ramai, maka tegurannya juga mesti di hadapan orang ramai. Nggak boleh empat mata. Kenapa? Kalau empat mata hanya dia yang tahu salah, orang lain tidak tahu salah. Sementara nanti dijadikan sebuah amalan, jadikan sebuah keputusan. Akhirnya keputusan salah itu beredar, dan orang yang merasa bersalah itu tidak mau memperbaikinya. Jadi bukan dianggap sebagai merendahkan diri, merendahkan seseorang kalau memberikan teguran hukum di hadapan khalayak ramai, kalau hukum yang salah disampaikan juga di hadapan orang ramai. Itu yang disebut dengan tawadhu. Bisa menerima kebenaran dari siapa saja. Maka salah satu untuk menghilangkan kebanggaan, merasa puas dengan prestasi yang dia punya, kemudian menolak kebenaran, salah satu cara menghilangkannya adalah sedekah. Dan hadis ini juga bisa dijadikan sebagai standar. Apakah sedekah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Ketika kita sudah mulai berusaha bersedekah, belajar bersedekah, sudah mulai rajin bersedekah, kita lihat sedekah kita sudah benar atau belum. Kita bisa lihat dalam hati kita masih punya sifat fakhar atau kibir. Kalau sudah tidak ada, berarti alhamdulillah, insyaallah sedekah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hadis sahih mengatakan, hadisnya sahih, tidak jelas statusnya, mengatakan Nabi SAW mengatakan sedekah itu akan menghilangkan sifat kebanggaan dan takabur. Tapi ketika dia rajin bersedekah, sifat takaburnya belum hilang, bahkan dia berani menyakiti orang yang menerima sedekahnya, menyebut-nyebut sedekahnya, mengungkit-ungkit sedekahnya, merasa punya kekuasaan terhadap si penerima sedekahnya, berarti dia sedekah yang diberikan belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh dia bantu orang lain, dia bantu, dia sedekah, lama-lama orang itu jadi budaknya, di bawah pengaturannya. Orang yang menerima sedekah, ya dengan berat hati dia menuruti apa yang diinginkan oleh yang memberi, karena menganggap itu bentuk terima kasih. Tapi apabila orang yang memberi sedekah itu dijadikan sebagai kebiasaan, dia merasa berkuasa dengan sedekah dia punya, masuk ke dalam suatu daerah, dia katakan, oh saya di sini gampang, siapa saja mau berurusan gampang sama saya. Kenapa Bapak bilang gampang begitu? Semuanya pernah saya bantu. Ketika dia ngomong begitu, semuanya pernah saya bantu, berarti dia punya sifat fakhar. Berarti sedekahnya belum ada artinya, belum lagi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dia telah memanfaatkan sedekah yang dia berikan. Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, siwarukum da'amisul jannah. Orang-orang yang kecil di antara kalian, orang-orang kecil di antara kalian, da'amis itu adalah orang-orang kecil dalam surga. Kecil di sini bukan kecil kedudukan, tapi kecil fisik.
kecil usia. Orang-orang kecil yang usianya di antara kalian, orang-orang kecil usianya, orang-orang yang kecil usianya di antara kalian, itu juga orang-orang kecil di dalam surga. Sampai di situ. Apa makna siwarukum, orang-orang kecil di antara kalian? Maksudnya adalah orang-orang yang meninggal dunia dalam usia kecil. Itu makna siwarukum. Bukan pada antum ini ditujukan hadis itu. Siwarukum da'a misus jannah. Da'a misul jannah. Orang-orang kecil nih, anak-anak, itu anak-anak di surga. Bukan, ini belum tentu anak-anak, bisa saja anak-anak. Saya dewasa, saya kakek-kakek. Tidak tahu masa depannya sampai usia berapa. Tapi siwarukum mananya yang sudah meninggal dalam usia sebelum balik, dia adalah juga orang-orang kecil nanti di surga. Lalu bagaimana ada hadis yang mengatakan usia penduduk surga itu diratakan oleh Allah usia 30 sampai 33 tahun. Apakah bertentangan hadis itu? Imam Abdul Rauf Al-Manawi menjelaskan di dalam, kecil itu bukan fisiknya, kecil itu bukan usianya, tapi kecil itu gerak-geriknya, seleranya, keinginannya, semangatnya. Itu mana kecil. Jadi walaupun bayi-bayi yang meninggal dunia meninggal dalam usia bayi 7 tahun, 7 tahun kan bayi, 5 tahun, 2 tahun, atau anak-anak usia 7 tahun, 10 tahun, ketika masuk surga usianya 30 tahun. Tetap 30 tahun. Tapi kenapa dikatakan orang-orang kecil? Semangatnya semangat anak kecil. Ya kalau nanti ketemu di surga ada orang-orang yang suka makan saja, atau suka mandi di sungai, ya keluar-keluar dari sungai susu, itu anak-anak mati kecil. Jadi kalau antum jalan-jalan di surga ada yang suka minum sendirian di pojok, nah itu orang-orang yang meninggal usia tua kemarin. Nah itu cara menandainya. Siwarukum da'a bisuldan yatalaqqa ahaduhum, dia menjumpai oleh salah seorang mereka abahu, akan ayahnya. Yatalaqqa menjumpai oleh salah seorang mereka abahu, akan ayahnya. Fayakhudhu bi thawbih, lalu dia akan memegang dengan pakaiannya ayah. Ini bukan di surga, ini di mahsyar. Jadi bayi-bayi yang meninggal, anak-anak yang meninggal sebelum usia balik, dia di mahsyar akan bertemu dengan ayah kandungnya. Lalu dia akan pegang baju ayahnya, pakaian ayahnya. Fala yantahi, maka dia tidak akan pernah berhenti dari memegangnya, hatta yudkhilahul jannah, sehingga memasukkan akannya anak-anak yang meninggal waktu kecil tersebut, wa abahu, dan ayahnya sekaligus, oleh Allah ke dalam surga. Hadis sahih. Ini hadis takziah. Kalau yang meninggal itu anak-anak, maka perlu tahu dulu siapa meninggal. Siapa meninggal tadi? Berapa usianya? 70 tahun, 63 tahun. Jangan pakai hadis ini. Jadi hadis ini motivasi kalimat takziah, hadis takziah, ceramah takziah, nasihat takziah bagi keluarga yang anaknya meninggal dalam usia kecil. Disabarkan, dihibur. Syukurlah bapak meninggal anak waktu kecil. Harusnya bersyukur. Nanti di mahsyar orang susah mencari pertolongan. Anak bapak yang kemarin dikubur itu
dia akan mencari bapak di sana dan akan pegang pakaian bapak. Dia tidak akan lepaskan sampai masuk dalam surga. Padahal dia sudah masuk surga, disuruh masuk surga Allah lebih awal. Masuklah kamu dalam surga. Kata dia, tidak mau. Saya tidak akan masuk surga sampai berjumpa dengan orang tua saya dan dia masuk surga. Dengan syafaat anak itulah orang tuanya masuk surga, walaupun dia wajib masuk neraka. Kecuali musyrik. Nah, kalau musyrik tidak. Yang dapat syafaat itu syaratnya iman, muslim. Nah, sagirul khubza, kecil-kecilkan olehmu akar roti. Sagiru binababnya taksir, maka terjemahkan kecil-kecilkan, bukan kecilkan, kecil-kecilkan, jamak apa? Taksir. Kecil-kecilkan olehmu akar roti. Artinya kalau mencetak roti, goreng roti, buat kecil-kecil. Kalau antum mungkin nggak kepikiran roti. Kalau goreng pikirannya apa? Hah? Bakwan. Mereka hobi buat bakwan sama tempe telur. Nah, jadi ketika buat bakwan itu, buat gorengan, itu jangan buat besar-besar. Walaupun adonannya banyak, buat seluas martabak gitu. Nabi katakan buat kecil-kecil. Ini hadis bukan untuk pedagang. Ini hadis digunakan oleh pedagang. Nanti hari Senin nantikan kue ada kecil-kecil semuanya. Harganya tetap sama. Kenapa ada kecil-kecil? Ngamalin hadis Nabi, sagirul khubzah. Hidonanya mulai kecil. Agak 1000 liter. Itu salah penempatan hadis. Bukan untuk pedagang. Pedagang harus ikut standar harga. Sebesar ini sekian harganya. Ini untuk umum, selain untuk dijual. Nabi bersabda, sagiru, kalau buat cetakan roti buat kecil-kecil. Wa aksiru adada, banyakkan jumlahnya. Biar banyak kecil daripada besar tapi nggak banyak. Yubarak lakum fihi, niscaya diberkahi bagi kalian pada roti tersebut. Nah, dapat keberkahan. Jadi kalau dipikir mau terima roti besar 1 atau roti kecil 2, pasti senangnya roti kecil 2. Yubarak. Kemudian ketika dia mulai memakan roti 3 buah tapi kecil, mau makan yang keempat, rasa ada kenyang dan selesai 3. Apabila dia buat 3 roti kecil, kalau dijadikan 1, ketika dia makan dia baru merasa makan 1 roti, mau nambah 1 lagi. Jadi ketika jumlahnya dibanyakkan, kemudian size-nya dikecilkan, maka di sana ada keberkahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa kenyang dengan dia makan karena jumlahnya sudah lebih banyak. Itu hadis Nabi tentang buat roti. Begitu lengkap perintah agama, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, syariat Islam secara umum. Untuk membuat adonan roti saja ada arahannya. Ada arahannya. Bahkan salah seorang muslim ditanya, siapa saya tahu muslim namanya? Jelas saya ditanya, ketika dia dipertanyakan, agama kamu itu katanya lengkap, mengurus sampai ke WC, sampai tidur, sampai makan, sampai minum. Saya mau tanya, urusan makanan yang nempel di gigi bagaimana agama menjelaskan? Bagaimana Ismail? Kalau dilepas
melepaskan sisa makanan itu dengan lidah, telan. Tapi kalau dilepaskan pakai tusuk gigi, buang. Itu arahan agama tentang makanan yang nempel di gigi. Kan lengkap sekali, sangat lengkap. Tete makan, apa yang dimakan tadi? Daging. Jangan pakai tusuk gigi, pakai lidah saja. Kasihan dibuang. Lepas dengan lidah, punya. Tapi ketika saya ambil tusuk gigi, dipisahkan dengan lidi, maka dibuang. Akhirnya mereka periksa, karena mereka ceritanya orang ilmiah, mau memastikan ini ilmiah atau tidak. Dia lepaskan makanan lidahnya, diperiksa. Kemudian dilepaskan yang tusuk gigi, dia periksa. Ternyata berbeda. Berbeda kumannya. Boleh dimakan, nggak boleh makan. Kelayakan dimakannya kalau dengan lidah. Itu yang mereka temukan. Kita nggak bergantung dengan penemuan mereka. Yang jelas, apabila Nabi telah perintahkan, lakukan. Tanpa bergantung kepada penemuan. Hadisnya hasan. Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, sifati Ahmadul Mutawakkil. Sifat saya, kriteria saya, kriteria saya di dalam kitab-kitab terdahulu adalah Ahmad Mutawakkil. Disifati sifat saya, arti kriteria yang disebutkan dalam Injil, yang disebutkan dalam Taurat, itu adalah Ahmad Mutawakkil. Laisa bifadhin, tidak dengan kasar. Fadhin itu kasar kata-kata. Wala ghalidhin, tidak dengan kasar sikap. Yajzi bil hasanah al hasanah, ia membalas dengan kebaikan akan kebaikan. Dia membalas dengan kebaikan akan kebaikan. Wala yukafi'u bis sayyi'ah, dan dia tidak akan membalas dengan kejelekan. Mauliduhu bi Makkah, tempat lahirnya di Makkah. Maulid isim zaman dan isim makan. Di sini isim makan. Maulidnya tempat lahirnya di Makkah. Wa muhajiruhu Thayyibah, tempat hijrahnya adalah Thayyibah. Nama Madinah sebelum Madinah. Wa ummatuhu Hammadun, umatnya Ahmad tersebut adalah orang-orang yang suka memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, suka memuji Rasulnya. Yaktaziruna ala ansafihim, mereka memakai sarung di atas pertengahan betis mereka. Ansaf, pertengahan mereka artinya pertengahan betis. Ansaf itu sebetulnya nggak ada mana betis. Ansaf itu mana pertengahan, tapi maksudnya adalah pertengahan betis. Wa yu'addiuna atrafahum, dan mereka menerangi ujung-ujung mereka. Anajiluhum fi sudurihim, Injil mereka di dalam dada-dada mereka. Injil mereka di dalam dada-dada mereka. Yasuffuna lis-shalah, mereka berbaris untuk salat. Kama yasuffuna lil kitab,
sebagaimana mereka berbaris untuk perang. Qurbanuhum, korban-korban mereka, alladzina, alladzi adalah sesuatu yataqarrabuna bihi. Khobarnya bukan di sana, khobarnya di ma'hum. Alladzi sifat. Qurbanuhum alladzi yataqarrabuna bihi ilayya di ma'hum. Korban-korban mereka yang mereka mendekatkan diri dengan korban tersebut kepada saya adalah darah-darah mereka. Ruhbanun bil lail, menjadi rahib di malam hari. Luyuthun bin nahar, penunggang kuda di siang hari. Di sini Nabi bercerita tentang isi Taurat, isi Injil. Kayaknya ini lebih dekat kepada isi Injil. Kenapa? Karena digunakan bahasa Injil untuk perwakilan kitab suci. Jadi kata Nabi SAW, saya sudah diceritakan di kitab-kitab sebelumnya. Salah satu kriteria saya yang disebutkan di kitab-kitab umat terdahulu adalah namanya nanti Nabi akhir zaman itu adalah Ahmad. Bahkan dalam surah Al-Hasyr, As-Saff, itu jelas yati min ba'dismuhu Ahmad. Nabi Isa mengatakan kepada umatnya, akan datang kepada saya Nabi setelah saya namanya Ahmad. Mutawakkil juga nama Nabi. Ketika digabung kepada Ahmad, maka maknanya sifat. Ahmad yang mutawakkil. Ketika berdiri sendiri, dia bisa menjadi nama dari nama Nabi. Bahkan ulama mengatakan nama Nabi juga 99, sama dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sifat pertama, kriteria pertama yang disebutkan tentang Nabi dalam kitab Taurat dan Injil. Kemudian Nabi itu tidak kasar kata-katanya. Bahkan untuk mengungkapkan bahasa jima, Nabi mengatakan idza atar rajulu imra'ata. Idza atar rajulu imra'ata. Menggunakan bahasa yang lembut. Kemudian tidak kasar dengan ghalis, dengan sikapnya. Kita lihat daripada seorang Arabi yang datang kencing di masjid. Kita lihat daripada seseorang yang menagih hutang, menarik rida Nabi sehingga menyisakan warna merah di leher Rasulullah SAW. Bahkan ketika orang itu dibentak oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar, Nabi wajibkan untuk membayar sekian uang untuk menutupi rasa takutnya. Itu maknanya tidak ghalis. Nabi yang membalas kebaikan dengan kebaikan dan tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan, tetap dengan kebaikan. Lahir di Makkah, tempat hijrahnya Thayyibah, umatnya Hammadun. Di sini dilihat umatnya baginda Rasulullah SAW Al-Hammad. Hammad itu menggunakan amsilah mubalaghah, qahar, wahab, razzaq. Hammad. Kalau dikatakan alhamdulillah, itu dia memuji. Tapi ketika dia sibukkan dirinya dengan puji-pujian, itu baru disebut dengan hammad. Ahli zikir maknanya. Kemudian hammad di sini maf'ul bihnya dibuang. Ketika maf'ul bih dibuang, maka dia memiliki makna lebih umum. Bisa memuji Allah dan memuji Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya orang yang banyak berselawat. Itu umat Nabi. Tapi kalau bid'ah selawat, itu yang bukan umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam.
sampai selawat juga syirik, dan sampai orang zikir juga sesat. Ya, hadis ini hadis hasan cukup menjadi dalil. Ciri-ciri umat baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dia senang memuji Allah. Apalagi di sini menggunakan kalimat jamak. Kalimat jamak maknanya memuji secara berjamaah. Kemudian pakai sarung tidak menutupi mata kaki, tidak isbal. Kemudian mereka menyinari ujung-ujung mereka. Ini apa maksud ujung di sini? Apakah tarf? Ada tarf maknanya mata. Sebentar. Sisi ada mata. Di sini dekat pada mata. Mereka menyinari mata-mata mereka. Maksud menyinari mata-mata mereka, yaitu hadis yang mengatakan bercelaklah kalian dengan ismin, karena itu akan kunjungan yang dilakukan untuk menegakkan agama Allah, apapun aktivitasnya di siang hari itu bertujuan untuk i'lan kalimatillah. Di sini kita setuju dengan orang-orang modern maqasidus syariah. Cukup insyaallah. Silakan. Bapak mungkin ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustaz, Silakan. ingin bertanya mengenai tema yang lain Ustaz, mengenai Jumatan Ustaz. Kita tahu bahwasanya kalau Jumatan kita di Indonesia banyak, ada yang satu azan, ada yang dua azan. Tapi yang saya mau tanyakan, yang dua azan, untuk yang teknis dua azan itu pada saat dilaksanakan pada zaman Utsman, itu yang azan pertama diadakan sebelum waktu zuhur. Tetapi yang kebanyakan kita pada saat waktu zuhur itu azan pertama, dan azan kedua berapa menit setelah sholat sunat dilakukan azan kedua. Apakah ini ada referensinya dari ulama-ulama terdahulu atau bagaimana Ustaz? Kemudian yang kedua Ustaz, mengenai rukun Jumat, apakah ada satu mazhab atau referensi juga yang memaklumi apabila salah satu rukun Jumat tidak terpenuhi Ustaz, sehingga masih bisa dikatakan sah Jumatnya, tidak perlu qada itu Ustaz? Jazakallah. Jazakumullah khair. Azan dua kali pada hari Jumat secara hukum asal itu dicetuskan oleh Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu dengan pertimbangan karena manusia yang cukup banyak, sehingga azan itu dikumandangkan sebelum waktu dan tempatnya di pasar, supaya mengingatkan kepada masyarakat untuk bersiap-siap berangkat Jumat. Kita bisa menilai waktu itu dengan manusia yang banyak, kemudian bukan lagi semuanya generasi sahabat, tapi telah bertambah dengan generasi tabi'in, kemudian juga orang-orang umumnya, kemudian dengan penentu waktu yang cukup terbatas hanya kepada matahari, sehingga Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu melakukan perubahan. Salah satunya adalah penambahan azan. Dengan alasan yang sama juga beliau melakukan sholat 4 rakaat di Arafah, yaitu zuhur asar, itu dengan tamam 4 rakaat. Takutnya nanti orang yang baru datang, yang baru masuk Islam menganggap zuhur itu 2, sehingga beliau melakukan sholatnya tamam, nggak ada qasar ketika pelaksanaan ibadah haji.
itu juga inisiatif pada Sayyidina Utsman bin Affan untuk supaya tidak salah paham masyarakat dengan alasan orang sudah mulai banyak. Jadi azan itu dilakukan sebelum waktu dan tepatnya di pasar. Hari ini kita melakukan azan pertama kira-kira 2 menit, 3 menit sebelum waktu masuk. Memang waktu mulai azan belum masuk waktu, tapi di pertengahan azan masuk waktu. Selesai azan, sholat 2 rakaat, kemudian khatib naik mimbar lalu azan lagi. Kita katakan itu penerapan sunnah Sayyidina Utsman bin Affan yang tidak sesuai dengan ketetapan, tidak sesuai dengan yang diinginkan. Kalau mau kita melakukan azan 2 kali, maka azan pertama itu setengah jam sebelum waktu Jumat, setengah jam sebelum waktu sholat Jumat. Ketika orang sudah dengan azan, yang kebiasaannya hari-hari kalau dengan azan dia siap-siap ke masjid, ayo berhenti, dah azan, ayo tutup kedai, dah azan, ayo dah azan. Kebiasaannya hari-hari seperti itu. Ketika dengan azan pertama dia akan katakan hal yang sama, ayo dah azan, ayo pergilah ke masjid. Sehingga ketika azan kedua mereka semuanya sudah di dalam masjid, sehingga semuanya sudah ada dalam catatan para malaikat. Itu salah satu tujuannya. Tapi kita kadang-kadang mengikuti satu syariat itu tidak maksimal. Lalu bagaimana yang harus kita lakukan? Yaitu kita kembalikan azan itu setengah jam sebelum masuk waktu, atau kembali kepada azan pertama saja, azan sekali saja. Tapi kalau digunakan azan 2 kali waktu yang berdekatan, itu tidak sesuai dengan fungsi yang dia inginkan. Nah, kemudian adakah mazhab yang mengatakan kalau rukun Jumat nggak cukup, lalu Jumat zuhur nggak perlu diqadha? Kalau pertanyaan seperti itu tidak ada. Semua mazhab mengatakan kalau tidak sah sholat Jumat, zuhur wajib diqadha. Karena setiap sesuatu yang tidak sah wajib diqadha. Tapi syarat dan ketentuan itu menurut mazhab beda-beda. Nah, sebagian mengatakan itu sah, sebagian mengatakan tidak sah. Kalau kita ikut mazhab Imam Syafi'i, untuk sahnya sholat Jumat mesti 40 orang dari mustautin. Arti orang yang tinggal di tempat tersebut, dia tidak akan pernah meninggalkan daerah itu karena alasan apapun, kecuali kalau hajat, mau sampah dagang dan sebagainya. Itu mustautin. Kalau pelaksanaan sholat Jumat hanya dilakukan oleh orang-orang mukimin, dia tinggal di situ mungkin 10 tahun, 20 tahun, tapi ada rencana mau pindah ke tempat lain atau mau pulang kampung, maka mereka wajib Jumat, tapi mereka tidak dianggap syarat pelengkap sah Jumat. Kalau menurut mazhab Syafi'i 40 orang, menurut mazhab Imam Abu Hanifah nggak perlu mustautin, mukimin pun cukup bagi mereka. Tapi harus izin dari pemerintah. Maka ketika kemarin tidak ada izin dari pemerintah untuk melakukan sholat Jumat, Imam Abu Hanifah katakan juga tidak sah Jumatnya. Pemerintah nggak izinkan sholat Jumat karena corona. Jadi kita tidak bisa menilai apabila sholat Jumat tidak sah, tidak wajib diqadha. Itu tidak ada mazhab mengatakan. Tapi setiap mazhab mengatakan kalau Jumat tidak sah, wajib kita qadha zuhur. Tapi untuk menilai Jumat itu sah atau enggak sah, itu sesuai dengan pandangan mazhab. Ada yang mengatakan mazhab itu sah, ada yang mengatakan mazhab itu enggak sah. Karena kita tidak menguasai 4 mazhab, kita cukup satu mazhab saja. Apabila menurut mazhab Imam Syafi'i tidak sah, kita wajib qadha zuhur. Kecuali kalau kita mempelajari
mazhab lain mengatakan nisah nih, sehingga nggak perlu qada zuhur. Sulitlah untuk menghukum itu yang empat mazhab, sangat sulit sekali. Untuk satu mazhab itu sulit kita lakukan hukum. Ini dah satu belum nih menurut mazhab Imam Syafi'i. Itu yang belajar kita pun masih mikir, apalagi sampai kita hukum sholat itu yang empat mazhab. Kawan mengatakan nih kita harus qada zuhur. Kenapa? Karena Jumatnya nggak sah. Tak dulu saya mau lihat Maliki sah nggak ya? Berpikir enggak ternyata. Saya lihat menurut pandangan Hambali sah nggak ya? Kita pelajari dia enggak juga. Daripada dia mikir lama-lama itu mendingan diulang sholat zuhur. Nggak sampai dia mikir lama-lama. Sehingga nggak ketemu jawabannya dari mazhab Imam Maliki misalnya, akhirnya ditunda. Sementara setelah dia cari gak sah juga, besok baru dia qada sholat zuhurnya. Jadi bagi kita cukup menilai dengan satu mazhab, karena kita tidak punya kemampuan yang empat mazhab. Kalau menurut satu mazhab Imam Syafi'i yang kita anut, atau mazhab Maliki yang kita anut, kita anggap itu tidak sah Jumatnya, langsung kita wajib melakukan sholat zuhur. Khair, insyaallah. Iya. Ada perkawinan beda agama, karena laki-lakinya jadi muslim atau laki-laki muslim wanitanya kafir, yang dibolehkan yang mana? Kalau kiranya dibolehkan laki-lakinya muslim wanitanya kafir, wanitanya siapa? Yang ketiga, apakah hutang yang sudah diikhlaskan itu dihisap nanti di akhir juga nggak dihisap? Jazakumullah khair. Sebahagian masyarakat mengirimkan zakatnya ke kampung halaman. Kita pakai pendapat yang kuat dalam tausiah, dalam ceramah, dalam arahan kepada masyarakat. Kita katakan zakat fitrah tidak boleh dikirimkan ke kampung halaman, karena fatwa itu di hadapan orang ramai adalah untuk kemaslahatan umum. Kasihan tempat menjadi tempat perantauan. Dia bikin perusahaan di situ, macetnya di situ, limbahnya di situ, kemudian semuanya di situ. Tapi hasilnya dia kirim ke kampungnya untuk membangun kampung. Dia berikan untuk keluarganya. Menurut pendapat Quran kadang tidak sah. Tapi apabila ada yang bertanya empat mata dan kita pertimbangkan dia ingin membantu di kampung halamannya, keluarga sangat memerlukan, tapi dia tidak punya uang diperbantukan kecuali hanya zakat yang dia punya, kita boleh pindah pada pendapat kedua. Pendapat lemah yang mengatakan boleh zakat dipindahkan dari negeri harta ke kampung halamannya. Tapi untuk penyampaian secara umum nggak boleh. Untuk pengelola zakat nggak boleh. Untuk arahan basnas nggak boleh. Kita katakan tidak boleh. Tapi apabila ada individu tertentu dalam catatan tertentu, ada pertimbangan-pertimbangan yang banyak, kita sarankan dia untuk ikut pendapat kedua. Misalnya merantau, kemudian keluarga yang ditinggalkan sangat membutuhkan, kemudian dia baru mulai berkembang. Sebetulnya tidak bisa dia paksakan untuk memberikan yang lain selain pada zakat. Kita katakan untuk hari ini, untuk tahun ini boleh kamu kasih ke keluarga. Itu berpindah kepada pendapat yang lemah. Kalau kita melihat perlakuan masyarakat, kita katakan mereka sedang mengamalkan pendapat yang lemah, tidak menyalahkan yang sudah berlalu.
Tapi untuk kedepannya, bagi yang punya kemampuan lebih memberi keluarga dengan harta sendiri, zakat tetap dibayarkan di negeri dia mencari harta. Kemudian pernikahan beda agama yang dilarang adalah kalau muslimah nikah dengan kafir. Kalau muslim boleh nikah dengan kafir, tapi dengan syarat-syarat yang ketat. Ketika Imam Malik rahimahullah ta'ala ditanya oleh Yahudi, "Wahai Imam, kenapa agama kamu itu enggak adil? Ketika wanita-wanita kalian yang muslimah enggak boleh kami nikahi, tapi kalian yang muslim boleh menikahi wanita-wanita kami." Apa jawaban pada Imam Malik rahimahullah ta'ala? Kenapa kalian tidak boleh menikah sama wanita kami? Karena kalian tidak percaya ke Nabi kami. Kenapa kami boleh nikah dengan wanita kalian? Karena kami beriman dan percaya dengan Nabi kalian. Jadi kalau mau menikah dengan wanita kami, percayalah dengan Nabi kami. Artinya dia muslim. Itu jawaban yang sangat cerdas pada Imam Malik rahimahullah ta'ala. Jadi seorang wanita muslimah enggak boleh nikah dengan non-muslim apapun agamanya. Seorang muslim boleh menikah dengan non-muslim, tapi dengan syarat hanya Yahudi dan Nasrani yang nenek moyangnya hidup di zaman agama Islam. Yang nenek moyangnya dia adalah keturunan dari orang-orang yang pernah hidup di zaman Nabi Isa, di zaman Nabi Musa. Jadi kalau Nasrani yang ada di Indonesia semuanya nggak boleh dinikahi. Maka sangat bagus sekali keputusan agama di Indonesia tidak membenarkan nikah beda agama, menutup secara rapat. Walaupun kalau terlihat di Al-Quran ada nikah beda agama, yaitu ahli kitab. Tapi ahli kitabnya tidak akan pernah jumpa di Indonesia, karena Nasrani yang ada di Indonesia itu nenek moyangnya bukanlah Nasrani yang sah umumnya. Jadi kalau mau menikah dengan Nasrani yang keturunan Israel, Bani Israel. Karena Nasrani itu dia jebakan agama kepada siapa saja, kita nggak pasti Nasrani yang mana. Maka yang pasti hari ini sah nikah dengan wanita yang non-muslim adalah wanita Yahudi satu-satunya. Karena dia yang tidak menyebarkan agamanya ke negara lain, kita pastikan dia keturunan asli Yahudi. Kemudian siapa yang jadi walinya? Menjadi walinya tetap ayahnya. Kalau dia punya ayah atau kakeknya atau saudaranya, maka tidak disyaratkan Islam dari wali kalau yang dinikahkan itu adalah wanita non-muslim. Tapi kalau orang tuanya nggak mau menikahkan, maka walinya adalah hakim. Beda halnya dengan mu'alaf. Mu'alaf dia sudah masuk Islam. Ada seseorang mau menikah dengan mu'alaf, lalu dinikahkan oleh walinya dan walinya mau sana. Seorang mu'alaf nikah dengan seorang muslim, walinya mendukung sekali dan walinya bersedia menjadi wali, tapi belum muslim, sah kan? Nah, itu kan satu mazhab. Sepakat mazhab mengatakan tidak sah. Kenapa? Karena yang dinikahi muslimah, walinya harus muslim. Tapi kalau wanita Yahudi, Nasrani, itu syarat walinya tidak perlu muslim. Yang utang yang diikhlaskan, kalau sudah diikhlaskan walaupun orang itu tidak meminta diikhlaskan, maka hutangnya sudah ikhlas, sudah tidak ada hisabnya nanti di akhirat, dan dia akan mendapatkan ganjaran pahala daripada hutang tersebut. Kemudian orang yang berhutang tidak akan dituntut di akhirat kelak karena memang sudah diikhlaskan. Tapi diikhlaskan yang dianggap sah oleh muamalah adalah keikhlasan yang dilontarkan dengan kata-kata. Kalau di hati belum.
menurut bab muamalah belum. Dia di hati mengikhlaskan hutang dia, itu belum dalam muamalah. Tapi kalau kita katakan abroktuka, aku bebaskan kamu dari hutangmu, maka pada saat itu sudah sah dunia dan akhirat. Tapi kalau diniatkan saja, itu hukum dunia belum. Setelah dia niatkan, kemudian dia tuntut untuk ditagih, maka dia masih hukum dunia masih membolehkan untuk dia untuk menagihnya. Tapi hukum akhirat, wallahu a'lam. Kalau hanya sekedar diikhlaskan hukum akhirat, ya Allah yang tahu hukum akhirat. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, seandainya kita mengangkat seorang anak dari orang yang bukan mahram kita, Ustaz, atau kita membesarkan seorang anak yang ditelantarkan oleh orang lain, ketika anak itu telah besar balik berakal, apakah mahram bagi kita orang tua yang angkat yang membesarkannya? Allah. Orang yang kita angkat menjadi anak di awal-awal Islam itu menjadi bahagian daripada orang yang mengangkat anak. Tapi hal itu dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diperintahkannya Rasulullah untuk menikahi mantan istri anak angkatnya Nabi Sayyidina Zaid bin Harisah radhiyallahu anhu, yaitu Sayyidatina Zainab radhiyallahu taala anha. Maknanya setelah ayat itu turun, orang yang kita angkat menjadi anak tidak akan pernah menjadi mahram kita secara nasab. Tidak akan pernah menjadi mahram kita secara nasab. Maknanya kalau yang diangkat itu laki-laki, istri kita mesti menjaga hubungan. Menjaga hubungan. Maksudnya menjaga gerak dalam berhubungan. Tidak boleh bersalaman, tidak boleh berdua-duaan dalam rumah, tidak boleh berdua-duaan dalam kendaraan. Kita perintahkan anak angkat untuk mengantarkan istri ke kantor dengan mobil, satu mobil itu nggak boleh. Kalau sudah menginjak usia mumayyiz, apalagi balik. Tapi anak angkat bisa menjadi mahram kalau sekiranya dia diangkat sebelum usia 2 tahun dan disusui oleh salah satu keluarga kita, oleh istri misalnya, maka dia menjadi mahram istri dan menjadi mahram kepada suami dari wanita tersebut. Atau disusui oleh adik istri. Nah, maka adik istrinya menjadi ibu angkatnya, dan istri kita itu telah menjadi khalah daripada ibunya. Karena haram daripada nasab, haram daripada radha itu sama jumlahnya haram dengan sebab nasab. Nah, jadi bisa menjadi mahram kalau kita jadikan anak angkat dalam usia di bawah 2 tahun dan disusui sebanyak 5 kali secara terpisah-pisah. Jedahnya itu jedah yang biasa, bukan dia nyusu kemudian dia lepas bermain sebentar menoleh lalu nyusu lagi, itu dianggap 1 kali. Tapi apabila jedahnya itu memang jedah sudah kenyang, diulang sekali lagi, 2 kali, 3, 5 kali, dan usia di bawah 2 tahun, itu akan menjadi mahram. Itu satu-satunya cara bagaimana seseorang melantik anak angkat bisa menjaga hubungan lebih dekat tanpa menjaga aurat atau berkhalwat dengan anak angkatnya. Tapi apabila dia tidak melakukan hal tersebut, tidak menjalin hubungan mahramiyah dengan cara radha'ah, maka tidak akan pernah. Yang kedua yaitu dengan cara musyawarah. Anak angkat itu dijadikan menantu sekaligus. Nah, itu baru bisa jadi mahram. Walaupun dia sudah cerai dengan anak kita, dia tetap jadi mahram. Nah, itu cara yang sangat mudah. Misalnya seorang ayah, seorang suami istri melantik anak angkat seorang wanita.
Kemudian wanita ini bisa berhubungan dekat dengan istrinya karena sama-sama wanita, tapi tidak bisa hubungan dekat dengan ayahnya karena nggak mahram. Bagaimana supaya ayahnya jadi mahram? Kita panggil anak laki-laki kita, suruh nikah dengan dia, 1 jam suruh ceraikan. Tapi kalau mau selamanya kan ada masalah. Tapi tidak boleh, Masya Allah, tidak boleh direncanakan mau nikah 1 jam. Itu juga nggak boleh. Maaf, boleh tapi tidak boleh disebutkan dalam akad. Nah, boleh tapi tidak boleh disebutkan dalam akad. Saya nikahkan putri saya kepada kamu selama 1 jam yang mahal seperangkat alat sholat. Nggak sah. Ini cara bagaimana anak angkat bisa jadi mahram. Misalnya dia melantik menjadikan seorang wanita usia sudah 20 tahun menjadi anak angkatnya, kemudian dia punya anak kandung baru usia 10 tahun, itu bisa saja dinikahkan. Anak yang 10 tahun ini dengan anak angkatnya usia 20 tahun. Tentu yang menjadi wali adalah ayah dari wanita tersebut, dan wali nikah anaknya 10 tahun itu akan mengobat akad nikah oleh ayahnya yang cara diwakilkan. Selepas itu selesai akad nikah, kemudian anaknya akan mencarikan istrinya. Lepas itu jadilah dia menantu. Menantu itu adalah haram mu'abbad. Kalau sudah cari anak kita, dia tetap jadi mahram kita untuk selama-lama. Itu cara yang tersisa untuk menjadikan anak angkat menjadi mahram keluarga yang mengangkat anak dengan 2 cara. Pertama dengan cara disusukan kalau usianya di bawah 2 tahun. Kalau sudah lewat 2 tahun dengan 2 cara, yaitu dengan cara dinikahkan, kemudian di bawah usia 2 tahun dengan cara disusukan, lebih di usia 2 tahun dengan cara dinikahkan dengan anak kita. Demikian insyaallah. Allah cukup. Mohon maaf kalau ada salah dan janggal. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.